Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dengan NIM E1C019174 kelas 5E. Saya akan menjelaskan materi psikologi sastra tentang psikoanalisis struktur dan dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud. Adapun materinya akan dijelaskan atau dipaparkan pada slide berikutnya. Nah, pada materi ini terdapat dua subbab yang akan dijelaskan. Subbab pertama yaitu ada psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud. Bagian A, pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia yang kemudian mengalami proses panjang, dimulai dari periode pertama, periode kedua, sampai ke periode ketiga. Periode pertama merupakan periode dasar yang kemudian dikembangkan pada periode kedua dan ketiga. Freud mengembangkan sebelah teori kepribadian. Teori-teori kepribadian yang dikemukakan oleh Freud diantaranya yaitu ada struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan dinamika kepribadian. Namun yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu struktur kepribadian dan dinamika kepribadian. Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural. Dalam dunia kesadaran individu terdapat pula subsistem yang berinteraksi secara dinamis. Subsistem itu adalah ego dan superego. Kemudian, teori struktur kepribadian Sigmund Freud itu sendiri merupakan salah satu teori psikoanalisis yang digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra yang kemudian membedakan tiga sistem dalam hidup psikis, yaitu ada id, ego, dan superego. Bagian ke B yaitu struktur kepribadian Sigmund Freud. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu struktur kepribadian Sigmund Freud ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada id atau aspek biologis. Menurut Freud, id adalah lapisan psikis yang paling mendasar, kawasan di mana eros dan thanatos berkuasa. Id didorong oleh prinsip kenikmatan yang berusaha untuk memenuhi kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kepuasan ini tidak terpenuhi, hasilnya adalah kecemasan, gelisah, sakit, ketegangan, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Id itu menjadi bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan, ditemukan beberapa kata kunci, yaitu ada naluri, keinginan, kesenangan, atau kenikmatan. Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku atau reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari, tapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun atau disebut filogenetik. Kedua, keinginan. Menurut Emzir dan Rohman, mendefinisikan keinginan adalah nafsu yang telah berarah dan mempunyai tujuan tertentu. Ketiga, kesenangan atau kenikmatan. Menurut Fusfitorini menjelaskan bahwa kesenangan atau kebahagiaan didefinisikan sebagai keadaan pikiran atau perasaan tentram dan senang secara lahir dan batin. Kemudian menurut Irvani menjelaskan kenikmatan merupakan sebuah kesenangan yang memiliki komponen sensori dan emosional yang kuat serta memiliki sifat sementara.
Adapun juga menurut Asmara mengatakan dorongan-dorongan id dapat dipusatkan melalui proses primer dan dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu ada perbuatan, yaitu sesuatu yang dilakukan atau tindakan. Misalnya ketika seorang bayi menangis karena ingin menyusu pada ibunya, kemudian bayi akan berhenti menangis ketika ayah menemukan puting susu ibunya dan mulai menyusu. Kedua, ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu kemampuan individu untuk membayangkan atau mengingat hal-hal yang memuaskan yang pernah dialami atau diperoleh. Dan terakhir itu ada ekspresi dari afek atau emosi. Afek merupakan gejala psikis yang dapat diartikan sebagai ketegangan hebat yang timbul dalam waktu singkat tanpa disadari dengan gejala-gejala yang luar biasa. Yang kedua yaitu ada ego atau psikologis. Ego adalah komponen kepribadian yang dibawa sejak lahir, tetapi berkembang seiring dengan hubungan individu dengan lingkungan, prinsipnya realitas atau kenyataan. Menurut Freud, ego terbentuk dengan diferensiasi dari id karena kontaknya dengan dunia luar. Menurut Freud juga, ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realita, berisi penalaran dan pemahaman yang tetap. Ego berusaha menahan tindakan sampai dia memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara akurat, memahami apa yang sudah terjadi di dalam situasi yang berupa masa lalu, dan membuat rencana yang realistik di masa depan. Tujuan ego sendiri adalah menemukan cara yang realistis dalam rangka memuaskan id. Menurut Asmara mengatakan ego mempunyai beberapa fungsi di antaranya. Pertama, menahan menyalurkan dorongan, mengatur desakan dorongan-dorongannya sampai pada kesadaran, mengarahkan suatu perbuatan agar mencapai tujuan yang diterima, berpikir logis, mempergunakan pengalaman emosi-emosi kecewa sebagai tanda adanya suatu salah yang tidak benar, agar kelak dapat dikategorikan dengan hal lain. Yang ketiga yaitu ada superego atau sosiologis. Menurut Freud, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, perasaan benar dan salah. Fungsi pokoknya adalah menentukan apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Menurut Surya Brata menjelaskan fungsi pokok superego yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan 3 aspek kepribadian. Pertama yaitu merintangi influx id, terutama influx seksual yang ditentang masyarakat. Yang kedua, mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realitas. Dan yang ketiga yaitu mengejar kesempurnaan. Nah, akhirnya sampai juga kita pada subbab yang kedua. Adapun subbab yang kedua yaitu dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud. Tingkat-tingkat kehidupan mental dan bagian-bagian pikiran mengacu pada struktur atau susunan kepribadian. Dengan demikian, Freud mengemukakan suatu prinsip yang disebut prinsip motivasional atau dinamik untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong di balik tindakan-tindakan manusia. Adapun dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud itu yaitu pertama ada naluri. Menurut konsep Freud,
Naluri atau insting merupakan representasi psikologis bawaan dari eksitasi atau keadaan tegang dan terangsang akibat munculnya suatu kebutuhan tubuh. Bentuk naluri menurut Freud adalah pengurangan ketegangan, cirinya regresif dan bersifat konservatif. Naluri dibagi menjadi dua, yaitu ada naluri hidup dan naluri mati. Naluri hidup adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti dari rasa lapar, haus, dan seks. Naluri hidup merupakan naluri alamiah yang ada pada setiap individu. Naluri ini berada di alam bawah sadar manusia. Kemudian naluri mati. Naluri mati juga disebut dengan naluri kematian yang bisa ditimbulkan oleh kebebasan seseorang yang terhalang karena harus merawat orang cacat. Naluri kematian adalah naluri yang ditujukan kepada perusakan atau penghancuran atas apa yang telah ada atau organisme individu itu sendiri. Yang kedua yaitu ada kecemasan atau ansietas. Kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tidak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Freud membagi kecemasan menjadi 3 macam, yaitu ada kecemasan objektif, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Kecemasan objektif merupakan respon realita ketika seseorang merasakan bahaya pada suatu lingkungan. Menurut Freud, kondisi ini sama dengan rasa takut. Contohnya, yaitu kecemasan ketika menjelang ujian, takut pada seseorang, takut pada kegelapan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik berasal konflik alam bawah sadar dalam diri individu. Karena konflik tersebut tidak disadari, orang tersebut tidak menyadari alasan dari kecemasan tersebut. Contohnya yaitu ketika seseorang bisa saja merasa cemas ketika bertemu dengan dosen, meskipun ia tidak memiliki pengalaman atau mendengar pengalaman yang tidak menyenangkan dengan dosen tersebut, sehingga timbullah rasa takut dalam dirinya. Dan terakhir yaitu ada kecemasan moral. Kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral. Contohnya yaitu ketika mencuri atau berbohong. Kemudian yaitu ada mekanisme pertahanan ego. Dalam hal mekanisme pertahanan ego terdapat beberapa pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, mekanisme pertahanan merupakan konstruk psikologis berdasarkan observasi terhadap perilaku individu. Kedua, menyatakan bahwa perilaku seseorang, misalnya proyeksi, rasionalisasi, dan represi, membutuhkan informasi deskriptif yang bukan menjelaskan terhadap perilaku. Ketiga, semua mekanisme dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari orang normal. Adapun mekanisme pertahanan ego itu, pertama, represi. Mekanisme represi pada awalnya diajukan oleh Sigmund Freud yang kerap masuk ranah teori psikoanalisis. Represi sebagai upaya menghindari perasaan ansietas. Sebagai akibat represi, si individu tidak menyadari impuls yang menyebabkan ansietas serta tidak mengingat pengalaman emosional dan traumatik di masa lalu.
Sebagai akibat represi, si individu tidak menyadari influksi yang menyebabkan anksiesitas serta tidak mengingat pengalaman emosional traumatik di masa lalunya. Misalnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan dan mengalami trauma. Kedua, itu ada proyeksi. Mekanisme yang tidak disadari telah melindungi diri dari pengakuan pada suatu kondisi, di mana seseorang merasa benar akan tindakan yang ia berikan kepada orang lain. Proyeksi terjadi bila individu ingin menutupi kekurangan, masalah atau kesalahannya dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, ketika seorang murid yang mendapatkan nilai buruk, kemudian ia mengatakan bahwa gurunya terlalu sentimen pada dirinya. Yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi sendiri memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengurangi kekecewaan ketika kita gagal mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua, berikan kita motif yang dapat diterima atas perilaku. Rasionalisasi merupakan bentuk pertahanan diri dengan membuat alasan untuk memanipulasi fakta agar tindakan yang dilakukan itu masuk akal dan dapat diterima. Contohnya yaitu misalkan ketika seorang anak diajak temannya untuk bertanding sepak bola, dia menolak dengan alasan sedang tidak enak badan, padahal sebenarnya dia itu takut kalah. Yang keempat ada pengalihan. Pengalihan adalah pengalihan perasaan tidak senang terhadap suatu objek ke objek lainnya yang lebih memungkinkan. Oleh karena itu, Freud percaya bahwa lapis ego terganjal dalam hal realisasi keinginan dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika seseorang tidak senang terhadap atasannya, mereka tidak berani mengekspresikan langsung karena takut akan teguran yang diberikannya. Terus yang kelima ada agresi. Agresi dapat terbentuk langsung dan peralihan. Agresi langsung adalah agresi yang diungkapkan secara langsung kepada seseorang atau objek yang merupakan sumber frustasi. Sedangkan agresi yang dialihkan adalah apabila seseorang mengalami frustasi namun mengungkapkannya kepada sumber frustasi karena tidak jelas atau tidak tertentu. Contohnya yaitu bila seseorang mengalami frustasi namun tidak dapat mengungkapkannya secara puas karena sumber frustasi tersebut tidak jelas atau tidak tersentuh. Yang keenam ada sublimasi. Sublimasi adalah penggantian kepuasan sebab kepuasan terhalang dari hasrat kebutuhan atau keinginan tidak mungkin terlaksana. Ini disebabkan keterbatasan atau ketidakmampuan fisik untuk melakukannya karena perilaku yang diupayakan mencapai tujuan akan menghadirkan rasa bersalah. Terakhir yaitu ada regresi. Terdapat dua interpretasi mengenai regresi. Pertama, retrogressive behavior, yaitu perilaku seseorang yang mengalami semacam kemunduran, bertingkah seperti anak kecil dengan tujuan memperoleh rasa aman dan perhatian orang lain. Kedua, primitivation, yaitu suatu keadaan di mana individu dewasa bersikap seperti individu yang tidak berbudaya dan kehilangan kontrol sehingga tidak akan sungkan untuk berkelahi. Misalnya, ketika seorang anak kecil yang sudah bisa makan sendiri kemudian memiliki seorang adik, karena merasa ibunya lebih memperdulikan adiknya, dia pun selalu minta disuapi ketika makan untuk menarik perhatian ibunya karena terdapat rasa iri dalam dirinya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.